نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah selesai melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan, keilmuan dan juga keistiqomahan bagi diri kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita masuk ke hari ke-26 tanpa terasa, tinggal ya kalau tidak 3 hari lagi, 4 hari lagi. Mudah-mudahan semua diberikan kesabaran, diberikan kesehatan, kemampuan untuk bisa menyempurnakan ibadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita niat i'tikaf. Secara fikih memang sebagian besar ulama itu mensyaratkan i'tikaf di masjid yang diselenggarakan sholat Jumat. Tapi ada juga pendapat yang membolehkan i'tikaf. I'tikaf berdiam diri di masjid. Cuma memang dalam masalah ibadah i'tikaf Ramadan itu di masjid yang menyelenggarakan sholat Jumat. Tapi kalau misalnya seperti ini musola sebagai tempat ibadah bisa i'tikaf. Niatnya nawaitu an i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi. Mudah-mudahan ini juga bagian daripada kita mengisi ibadah akhir Ramadan yang dicontohkan dan dilakukan, dipraktekkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti persiapan kita di akhir Ramadan itu selain persiapan yang lain adalah bertemu dengan keluarga, pulang kampung. Nah, pasti ya. Kalau tidak pulang kampung karena mungkin keterbatasan waktu dan juga yang lain, pasti menyempatkan diri untuk bisa berkomunikasi. Orang tua saya kalau pulang kampung di Jawa itu hari pertama dan hari terakhir itu saya perhatikan unik. Hari pertama itu sampai itu kalau ngobrol sampai jam 2 kan namanya juga anak-anak gitu kan, nggak begitu apa ya, yang melepas mungkin ya kan banyak saudara dan itu hari pertama Pak. Karena orang tua saya kan sudah hijrah ke Jakarta itu, jadi kalau pulang ke kampung tuh hanya kalau ada hajatan, ada keperluan, liburan anak-anak dulu itu pulang. Selain itu jarang lah gitu. Jadi mungkin karena momen itu tidak didapatkan di setiap waktu kesempatan, jadi pertama datang itu nggak putus-putus sampai jam, saya sendiri dulu kan nggak ngerti ya, ada sampai jam 1, jam 2 ada aja yang diobrolin tuh. Karena kan mungkin keluarga besar kan, jadi ini doang gitu, kayak namanya anak-anak nggak tahu lagi gitu. Tapi saya ngikutin ininya aja, belum pulang gitu, nggak bisa habis gitu. Dan hari terakhir mau pulang, kita kembali ke Jakarta itu mirip. Itu malah ada ininya, ada dramanya, ada nangisnya gitu, nggak tahu lah gitu apa karena kedudukan orang tua saya. Jadi ibu saya itu anak pertama dari ya tokoh di kampung lah gitu ceritanya gitu. Itu ada dramanya lah, namanya ibu-ibu kan, sama mbah-mbah gitu. Jadi ya datangnya lama, ngobrol itu lama itu. Nah itu kalau pulang kampung tuh momen yang saya perhatikan unik kita ya, datang pertama kamu pulang. Nah di Ramadan mungkin kita bisa juga meniru seperti kisah tadi gitu ya. Jadi di akhir-akhir Ramadan itu kita tuh ingin berlama-lama menyelesaikan cerita gitu, tapi ceritanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya Rasulullah itu dia di akhir Ramadan itu ingin berlama-lama dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai bahasa ininya mengencangkan ikat pinggang itu untuk bisa lebih fokus dan mengkhususkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intens sampai tuh keluarga beliau tuh dibangunkan, ayo bangun gitu. Jadi ini momentum yang memang ya mungkin ibaratnya kayak kalau saya bayangkan tuh mungkin kayak orang tua saya tuh kalau mau pulang gini, detik-detik mau pulang tuh mau, jadi nggak mau pulang harus pulang gimana kalau mau tinggal yang harus kembali gitu. Kita juga begitu kan di Ramadan, kita nggak bisa menahan Ramadan, kita menikmati Ramadan, dan juga kita nggak bisa selamanya di Ramadan. Kita ada satu titik berpisah dengan Ramadan, tapi akhir-akhir momentum kita meluapkan emosi kecintaan, kerinduan dan kegembiraan kita masuk di Ramadan itu dituangkan di akhir Ramadan. Nah, salah satunya adalah keinginan diri kita untuk dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara sholat tarawih atau sholat tahajud, kenapa ada jeda diberikan kesempatan untuk berdoa? Salah satu yang diriwayatkan doanya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Satu. Yang kedua, redaksinya Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Cuma itu aja diulang-ulang doanya. Begitu selesai salam, doanya cuma itu aja, diperbanyak itu di iktikaf. Ya Allah, Engkau Maha memaafkan dan Engkau suka sekali memberi maaf, maka maafkanlah saya. Betapa banyak diri kita lalai, betapa banyak diri kita tersalah dalam kehidupan kita, baik ya terhadap diri sendiri, zalim terhadap diri sendiri. Makanya ada doanya Nabi Yunus itu, ini zalamtu nafsi, saya itu menzalimi diri sendiri. Atau mungkin kalau kita sudah punya keluarga, ya mungkin juga punya salah ke istri, ke anak-anak. Ada hak istri, ada hak anak yang mungkin ya terlupakan, terlalaikan, belum bisa disempurnakan dengan baik hak kedua orang tua kita. Begitu banyak kesalahan diri kita. Oleh karena itu, doa yang diperintahkan kepada diri kita adalah Allahumma innaka afuwwun. Ya Allah, Engkau itu Maha Pemaaf dan sebenar-benarnya Maha Pemaaf, maka maafkanlah saya. Jadi kita minta dimaafkan atas segala kecerobohan, atas segala kekurangan diri kita. Ramadan. Jadi lapar dan haus itu membuat diri kita tuh semakin syahdu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesekali waktu kita punya waktu khusus sendiri untuk bisa merasakan nikmatnya istighfar, merasakan nikmatnya baca Quran, merasakan nikmatnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah itu suka dipuji, dan betapa sedikitnya diri kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada kesempatan kita ambil. Kalau di masjid kami itu iktikafnya itu kan dikoordinir. Jadi kalau ada yang bisa ngambil penuh silakan, kalau nggak bisa ambil penuh diambil pada waktu sholat. Jadi kalau di sholat subuh itu ada zikir pagi, sampai waktu suruh itu diniatkan iktikaf. Jadi iktikafnya sesaat. Jadi kalau kita belum bisa sempurna iktikaf seperti seperti Rasulullah, seperti orang-orang yang soleh 24 jam di masjid untuk bisa berduaan, membangun hubungan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hanya saatan. Sebelum saya ke sini itu baca Yasin. Jadi program iktikaf itu kalau zuhur, sebelum zuhur kita baca Yasin, kemudian baca zikir Ratibul Hajjaj, kemudian kita mendoakan guru-guru, orang tua, orang-orang soleh, para ulama-ulama sampai zuhur. Nanti di zuhur tadarus lagi surat Ad-Dukhan. Jadi nanti ada yang mengambilnya itu 1 jam, kayak subuh sampai jam 6, 1 jam gitu kan kurang lebih. Ada yang bisa lebih dari 1 jam tuh kayak zuhur. Sebelum zuhur kan jam 11 sudah iktikaf, kemudian sampai setengah 1 sampai jam 1.
asar juga sama demikian. Nah ini diprogramkan agar kita punya waktu yang memang cukup untuk mengambil kesempatan i'tikaf. Jadi kalau kita belum bisa menyempurnakan ibadah i'tikaf secara total, maka jangan meninggalkan keseluruhannya. Jadi kaidah inilah yang kita ambil. Kalau nggak bisa 5 waktu, mungkin ada yang subuhnya bisa, ada yang zuhurnya bisa, ada yang asarnya bisa, atau yang dari isya, tarawih, witiran. Tapi setiap kali masuk waktu itu kita sama-sama menyiapkan untuk i'tikaf. Nah, i'tikaf ini menjadi pamungkas dari ibadah Ramadan. Kalau dalam riwayat itu Rasulullah SAW di akhir hayat beliau, kalau biasanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan i'tikaf, maka menjelang beliau wafat itu beliau memberikan space yang lebih untuk i'tikaf. Jadi membangun hubungan yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi contoh, menjadi praktek yang bisa kita tiru dalam kehidupan kita, betapa diri kita benar-benar menggantungkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di momen i'tikaf ini. Jadi, ya Allah, benar-benar aku mengakui kelemahan diri ini, betapa diri ini tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan, kemampuan, kecuali apa-apa yang Engkau anugerahkan kepada diri kita. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pamungkas dari ibadah puasa, lapar kita, haus kita, ibadah tarawih, ibadah yang lainnya, ini adalah i'tikaf. Oleh karena itu, sebisa mungkin ambil bagian daripada i'tikaf ini. Mudah-mudahan nanti Ramadan itu sama dengan seperti haji. Jadi bapak ibu, kalau haji itu ada dua, ada haji mabrur, ada haji yang mardud. Ada yang hajinya diterima dan ada hajinya yang tertolak. Bagaimana indikasi bahwa kita itu Ramadannya itu diterima? Sama seperti haji. Ketika melaksanakan ibadah haji, sekembalinya ke tanah air, ada perubahan-perubahan pada orang tersebut. Dia lebih mencintai Tuhannya, mencintai nabinya, mencintai agamanya, dan yang lebih terpenting juga mencintai kebaikan-kebaikan, kecil, sedang, besar. Demikian pula dengan diri kita. Kalau Ramadan ini membuat diri kita lebih menyadari arah perjalanan kehidupan kita, kemudian membuat diri kita semakin mempersiapkan diri untuk kembali diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada perbaikan-perbaikan yang kita lakukan, maka itulah indikasi bahwa Ramadan kita berhasil. Ketekunan kita beribadah, keseriusan kita dalam melaksanakan perintah Allah itu membuahkan hasil, yaitu perbaikan-perbaikan diri kita. Dari 40 siswa di kelas, pasti yang tekun, yang serius, yang dia mengambil waktu belajarnya lebih dari siswa yang lain, maka dia pasti lebih berprestasi dan lebih besar kesempatannya mendapatkan prestasi dan beasiswa. Demikian pula dengan ibadah Ramadan. Dari sekian banyak masyarakat kita yang melaksanakan ibadah Ramadan, maka yang serius, yang tekun, yang mengambil waktu lebih melaksanakan ibadah, itulah orang-orang yang kemudian merasakan kedekatan dengan Allah dan nanti akan merasakan kenikmatan yang tidak bisa mungkin dinilai dengan duniawi. Jadi dia melakukan perbaikan-perbaikan tentunya. Setelah Ramadan ini selalu ada step tangga berikutnya yang dia akan mau apa lagi gitu. Maka di Ramadan kesekian kita ini kita mengevaluasi. Kalau misalnya sebelumnya diri kita misalnya hanya 5 waktu saja, nanti indikasinya tuh kok saya sekarang jadi suka sholat sunnah. Tanpa disadari tuh dia refleks gitu, spontan ia melaksanakan ibadah-ibadah sunnah berikutnya.
selesai Ramadan dia tergerak sendiri untuk menikmati ibadah puasa di luar Ramadan. Jadi dia menghidupkan nilai-nilai Ramadan setelah bulan suci Ramadan. Itulah orang-orang yang menang pada akhirnya, orang-orang yang mabrur, yang diterima ibadah Ramadan. Dia ada perubahan, ada indikasi bahwa dia meningkat kualitas kehidupannya, baik secara hubungan hablum minallah kepada Allah dan juga kepada manusia. Ibadah vertikal horizonnya juga sama, bertambah, ibadahnya bertambah, kemudian kebaikan kepada sesama juga bertambah. Kemudian yang lebih terpenting adalah hatinya itu semakin mudah untuk bisa merasakan kesusahan, merasakan kesedihan gitu. Kalau ada orang gembira ikut gembira, kalau ada orang sedih ikut sedih gitu. Kayaknya hatinya itu kalau melihat di jalan ada orang-orang yang jualan kacang pakai kacamata itu, dikasih aja uangnya, kacangnya nggak diambil gitu kan. Ada orang jual tisu gitu, udah ini aja gitu, tisunya kasih. Jadi ada secara kehidupan sehari-harinya itu tanpa dia mungkin juga nggak ngerasa dia merencanakan perubahan, dia spontan aja. Nah ini yang sebetulnya yang menjadi PR bagi diri kita, bahwa dari Ramadan ke Ramadan itu adalah ujian bagi diri kita. Apakah Ramadan yang kesekian ini berhasil menaikkan kedekatan ataupun derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang harus kita muhasabah, harus kita renungkan pada satu momen i'tikaf. Jadi i'tikaf itu isinya hanya sholat sunnah. Sholat sunnah nanti variasinya banyak. Ada sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat, sholat sunnah, bukan sholat sunnah aja, banyak. Kemudian isinya zikir, memuji Allah atau meminta ampun kepada Allah atau mentauhidkan Allah. Jadi zikir, kemudian berdoa, banyak berdoa. Jadi saya juga merasakan perubahan-perubahan. Jadi kalau Ramadan lalu itu saya indikatornya program masjid. Kalau tahun ini itu juga saya juga tidak merencanakan. Jadi selama i'tikaf itu saya mungkin hanya tuh ini buat berbagi ini aja pengalaman gitu ya. Jadi kesadaran saya mendoakan guru-guru saya itu di Ramadan sekarang. Sebetulnya ilmunya udah banyak gitu, saya udah tahu mendoakan guru-guru, orang tua, orang-orang yang berjasa kepada, tapi mengkhususkan atau mewajibkan saya harus berterima kasih kepada orang-orang yang memberikan kebaikan. Itu baru Ramadan ini loh. Jadi Ramadan lalu tuh ya Ramadan, tapi kesadaran itu menggerakkan saya, dan saya ingin berkomitmen, saya meluangkan waktu khusus untuk mendoakan orang-orang yang baik ini, itu baru tahun ini gitu. Jadi kita mungkin baru jalan, kok saya jadi ini. Jadi nanti kita akan merasakan dengan sendirinya ada perubahan-perubahan pada diri kita. Kalau yang mendoakan orang tua itu mungkin sudah Ramadan yang keberapa. Jadi saya setiap sholat doanya untuk orang tua khusus, doanya untuk setiap sholat. Tapi yang ini, yang momen saya harus mendoakan guru-guru saya harus mendoakan orang-orang yang telah memberikan kebaikan, itu baru tahun ini. Itu pun saya sudah pokoknya di jam zuhur, baik sesudah zuhur atau sebelum zuhur, alokasi waktunya. Nah ini hanya berbagi saja, maksudnya mungkin nanti setiap kita akan berbeda-beda menemukan, Ramadan ini saya menemukan ini, Ramadan ini kok saya jadi ini gitu. Nah, marilah sama-sama kita jadikan Ramadan ini yang tinggal 4 atau 3 hari lagi ini betul-betul berbuah kebahagiaan, kegembiraan, dan ketenangan bagi diri kita. Keluar diri kita daripada Ramadan membawa kesyahduan, membawa diri kita itu betul-betul semakin merdeka,
bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bergantung kepada Allah, dia merdeka, dia tidak lagi takut akan apa-apa. Dia akan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita bangun, dan ini adalah masalah hati. Sekali lagi, yang dilatih dalam ibadah Ramadan ini bukan pencernaan kita, bukan perut kita, usus kita, itu iya dalam sudut pandang medis. Tapi yang lebih terpenting adalah Allah ingin mengasah hati kita. Mungkin hati kita ini ya ada karat-karatnya digosok. Mungkin hati kita ini sudah tumpul, sudah tidak setajam dulu waktu masih sekolah, masih kuliah dan seterusnya. Maka Ramadan ini yang sebetulnya digosok adalah hati kita. Jauh dekatnya diri kita kepada Allah itu masalah hati. Inginnya diri kita membantu orang lain atau tidak membantu orang itu adalah hati. Kadang-kadang akal, tapi hati yang menentukan. Jadi hati inilah yang sedang kita reparasi, hati ini sedang kita perbaiki. Mudah-mudahan keluar dari Ramadan nanti kita semakin bercahaya, ilmu yang kita dapatkan menjadikan sumber cahaya dalam hati kita, jadi sumber energi kebaikan-kebaikan kita. Inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat saluhat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Ada wahiyul qalb. Jadi Allah ciptakan sebaik-baik penciptaan makhluk adalah manusia. Dari manusia yang terbaik ini, tempat yang terbaik yang Allah berikan kepada manusia adalah hati. Dan hati adalah tempat jatuhnya pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah tidak memandang diri kita tentang apa yang nampak pada diri kita, tapi Allah memandang kepada hati kita. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pernah memandang kepada warna kulit kita, apa yang kita miliki, apa yang ada pada diri kita, tapi Allah memandang kepada hati dan juga amal kita. Demikian, mudah-mudahan bisa menjadi kultum sebelum berangkat pulang kampung oleh-oleh. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.